Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan ialah kirim doa arwah di dalam mujahadah rubusana walaupun sahiyah atau juga wibusana. Apakah harus membaca tahlil? Nah, pertama. Keduanya mengenai mujahadah, juga mujahadah hifusana atau syariah, mengenai kuliah salat waqidiyah, terakhirnya kan mujahadah, apakah juga harus pakai mujahadah 717 atau disingkat, atau juga untuk mempersingkat atau waktunya sudah nggak ada, istilahnya kemalaman, apakah bisa disingkat atau menurut sikon? Keduanya. Ketiga ini Pak Yai, masalah kuliah salat waqidiyah itu saya nerima waktu itu tahun 90-an ya dulu. Jadi ada pengamal yang sudah lama itu sudah beli kuliah salat waqidiyah, itu tulisannya Allah, itu Allah ditulis Allah, itu sekitar tahun 90-an. Dia tanya, ini memang tulisannya Allah, bacanya Allah, apa memang tulisannya Allah dibaca Allah? Di dalam kuliah salat waqidiyah kita tahun 1990. Cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Karno. Yang pertama tentang doa, kirim doa. Kirim doa itu apa harus disertai tahlil? Ya. Kirim doa pada acara-acara syariah atau rubusana, bahkan sampai mujahadah kubro ini, yang dihadiahkan bukan hanya tahlilnya, namun seluruh rangkaian acara malam itu dihadiahkan pada yang dikirimi. Oleh karena itu masalah tahlil atau tidak itu gak ada masalah bagi yang dikirim. Jadi terserah masalah itu harus tahlil atau tidak, ini nanti yang menentukan ini adalah panitia. Mungkin melihat sikon, kalau ini ditambah tahlil waktunya sudah habis atau terlalu panjang, sehingga kebijaksanaan panitia ini tidak diberi acara tahlil. Itu tidak jadi masalah. Jadi masalah kirim doa tidak ada kaitannya dengan tahlil. Adapun tahlil dalam suatu acara, di mujahadah kubro ini dulu, mujahadah kubro pada bulan Muharram itu ada tahlilnya zaman Mas Yai. Namun pada bulan Rajab itu tidak ada tahlilnya, karena pada bulan Muharram itu bersamaan dengan haulnya Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu anhu. Namun setelah beliau wafat, ini beliau wafatnya pada bulan Rajab, sehingga kesepakatan dari hasil musyawarah para sesepuh pada saat itu masih Mbah Zainal, Mbah Samakin dan CS ya. Ini mujahadah kubro setelah wafat beliau mu'alif waqidiyah ini diberi tambah tahlil, karena itu bersamaan dengan haulnya Mbah Yai mu'alif. Jadi tambahan tahlil dalam mujahadah kubro ini karena ada haul ya, ada acara tambahan haul. Adapun di daerah-daerah masalah tahlil ini bukan hal yang pokok. Dalam arti seandainya rubusana ini tidak diberi tahlil gak masalah ya, tidak harus ada tahlilnya.
boleh dipakai tahlil kalau toh itu ada acara haul. Makanya dalam acara haul itu biasanya haulnya tidak mungkin haulnya seseorang, ya diantaranya haulnya adalah kirim doa dari para pengamal itu, lantas ditambah tahlil. Itu pun juga tidak suatu keharusan. Jadi masalah tahlil itu suatu hal yang bukan pokok dalam acara-acara wahidiyah. Jadi boleh Pak ditahlili dan tidak tahlili boleh. Masalah tahlil atau tidak nanti keputusan dari pengurus atau panitia. Wah ini situasinya memungkinkan dan situasinya di sini daerah tahlilan. Wah ini yang lebih cocok acaranya diberi tahlil, kondisional. Nah, waktunya sudah mepet nanti untuk sambutan, untuk ini itu kuliah wahidiyahnya nggak bagian waktu. Kalau ditambah tahlil atau ada waktunya selalu sedikit, maka ditiadakannya tahlil tidak jadi masalah. Ini masalah tahlil. Lantas yang kedua, aurat mujadah syariah atau musahriyah rubusana atau sampai mujadah kubro pada kuliah wahidiyah yang terakhir ini kondisional. Kalau situasi memungkinkan itu menggunakan bilangan 717. Namun kalau situasi tidak memungkinkan karena terlalu malam atau sudah waktunya mepet dan nanti waktunya banyak acara itu dan kuliahnya mungkin membutuhkan perlu penjelasan yang lebih detail sehingga waktunya itu perlu panjang, maka pemberi kuliah memberikannya dengan waktu yang panjang. Ini mujadahnya bisa menggunakan 37. Toh kalau terpaksanya kondisi juga ini bisa 31. Bahkan kok terpaksanya karena kondisi juga bisa sampai tekoi ayo bos misalnya bisa. Jadi isian kuliah wahidiyah yang terakhir ini kondisional. Memang semula dulu pernah ada suatu waktu ada yang suatu ketetapan kalau kuliah wahidiyah yang terakhir situasi yang memungkinkan harus 717, suatu keharusan. Namun setelah dipertimbangkan dari berbagai acara dan juga dipertimbangkan dengan pada saat masa beliau mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu, beliau mu'alif wahidiyah radhiyallahu kalau mengisi rubuh sanah atau nisfu sanah tidak selalu 717, kadang 717, kadang 37. Maka ya kita ikutilah yang pernah dilakukan oleh beliau. Terkadang ya 717 mungkin karena situasi memungkinkan, dengan bilangan 37 karena situasi menuntut seperti itu. Bahkan kata seorang pengamal lama juga, beliau mu'alif wahidiyah dalam mujadah rubuh sanah di suatu daerah ini mujadahnya 31. Ini juga karena situasi dan kondisi. Maka lantas DPP mengikuti dalam hasil rakergab, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh beliau mu'alif. Kalau situasi memungkinkan dengan bilangan 717, namun kalau tidak memungkinkan ya sesuai dengan kondisi yang ada. Ini untuk mujadah kuliah wahidiyah. Lantas yang ketiga, dalam tulisan nih, dalam kuliah wahidiyah ini memang dicetak berkali-kali. Nah, pada saat penulisannya itu semula semua tulisan Allah pakai O, itu Pak ya. Masalah O ada. Lantas ada satu percetakan, namun tidak semua dari satu buku, namun ada beberapa. Ini O-nya diganti A menjadi Allah. Ya karena mengikuti saat itu mengikuti tulisan nasional, bahkan internasional. Secara internasional Allah itu tulisannya A, bukan O. Tulisannya Allah. Ya seperti kita buku-buku yang lain ya, selain buku wahidiyah ya, itu pakai A semua. Di koran-koran, majalah-majalah pakai A semua. Tidak ada yang O. Ini sudah jadi tulisan internasional. Insya Allah jadinya menjadi orang menjadi tidak insya Allah, insya Allah. Nah, tidak masya Allah, masya Allah. Nah gitu. Karena itu tulisannya O, anu A. Nah inilah
karena tulisan inilah sehingga terjadi bahasa-bahasa di Indonesia ini yang menjadi salah kaprah. Salah kaprah, ya cuma masya Allah, masalah, insya Allah, ya, karena tulisannya memang A. Ini sudah tulisan internasional. Jadi di luar Indonesia pun juga pakai A, ya, buku-buku di internet itu kan juga semua pakai A. Sekarang yang masih bertahan, akhirnya para pengurus PSBB pun WRW pusat masih mempertahankan pakai O sebagaimana yang zaman dulu, karena untuk membinakan Allah dan Allah, ya itu. Sehingga buku-buku media yang A di kuliah berikutnya sudah diganti O lagi, sekalipun ini nyalai aturan internasional. Begitu pula dalam penulisan internasional sekarang itu ditulis dengan tulisan sesuai dengan tulisan, tidak sesuai dengan bacaan. Ya, sesuai dengan tulisan, tidak sesuai dengan bacaan. Misalnya subhanallah, tulisannya subhana Allah, Arab subhana Allah. Astaghfirullah, astaghfiru Allah, sama dengan Arabnya kan astaghfiru Allah, menjadi dibaca astaghfirullah. Nah, bagi orang yang mengenal Arab sebelumnya, ada astaghfiru Allah akan membacalah astaghfirullah. Namun bagi orang yang tidak mengenal Arab sebelumnya, membacanya tetap subhanallah, subhanallah, astaghfiru Allah gitu. Ya, ini namun ini sudah tulisan internasional, ya, internasional seperti itu. Namun dalam wakidiyah tetap bertahan subhanallah, ya digandeng subhanallah sallallahu, ya sallallahu alaihi wasallam, bertahan dengan penulisan bacaan, ya, dengan penulisan bacaan, tidak penulisan penyamaan tulisan dengan tulisan Arab, namun penyamaan dalam bacaan. Subhanallah tuh, Allahumma ya wakid ya, Allahumma ya wakid ya, sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbana wir ya sirru tahwatina, itu bacaannya, sehingga mempermudah bagi pembaca ini mengikuti bacaan yang pas. Ini perbedaan tulisan. Jadi memang tulisan Allah pakai A ini sudah menjadi tulisan internasional yang seperti itu. Namun wakilnya tetap bertahan menggunakan tulisan bacaan, jadi pakai O. Begitu juga pada kalimat Allah digandeng dengan subhanallah, tetap subhanallah, alhamdulillah, ya bismillahirrahmanirrahim, tetap digandeng bismillahirrahmanirrahim. Namun untuk tulisan internasional sekarang tidak begitu, bismillahirrahmanirrahim, sehingga nanti anak-anak kita kalau membaca bismillah tidak bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu nanti ke depan. Karena apa? Tulisannya memang seperti itu. Ini tulisan internasional. Entah siapa pencetus pertamanya, siapa ini gak tahu ini. Apa itu enggak nyalain? Ya itu entah itu nyalain atau tidak, itu kesepakatan internasional. Kesepakatan tulisan Arab yang ditranskrip ke Latin seperti itu. Ya kalau saya juga, wah itu nanti kedepannya anak-anak kita kalau baca Fatihah bismillahnya bismillahirrahmanirrahim akan begitu, tidak bismillahirrahmanirrahim lagi. Lalu subhanallah menjadi subhanallah. Satu contoh di Wonogiri ada pesantren namanya Ulumus Syar'i, pesantren Ulumus Syar'i, namun tulisannya Ulumu Asyari. Pada saat itu bupatinya yang memberi sambutan, kita di pesantren Ulumu Asyari, lah sudah salah tak? Padahal itu pesantren Ulumus Syar'i, namun tulisannya di nambol atau di apa ini spanduk Ulumu Asyari. Ya. Nanti ada lagi memanggil saya tidak Zainuddin, Zainuddin.
Ya, Zainu Adin gitu, tidak Zainuddin, Zainu Adin akan terjadi seperti itu. Seperti Ulumu Sari sudah dibaca oleh Bupati Ulumu Asari, karena di situ tulisannya ada halnya ini internasional. Namun Wahidiyah kita bertahan dengan bacaan. Gitu masih. Sedikit lagi Ya, ini tadi masalah kirim doa, apakah juga para arwah itu harus dibacakan? Masalah dibaca ini kalau situasi pun juga mengizinkan itu dibaca, karena dibaca ini pada dasarnya ini cara istilah ben marem. Iya istilah aku kirim ya diwaca kan marem kan diwaca katut di wong tua gua gitu. Sebenarnya sekalipun tidak dibaca ini sudah dihadiahkan kepada acara ini sudah katut, bahkan ini ditulis ya, ditulis dengan uang berapa dikirim ini pun sudah sampai di sana sekalipun belum utuh karena ini acara belum selesai. Kalau selesai mungkin kiriman yang sana lebih utuh gitu loh ya. Jadi sebenarnya tidak harus dibaca, hanya saja kalau dibaca ini para yang ikut menitipkan itu luah lebih puas gitu aja. Itu cari kepuasan aja lah. Namun yang mudah-mudahan tidak hanya karena itu, namun biar karena nama-nama ini juga akan tersangkut dalam udara sana bersamaan dengan pelaksanaan suara mujadah itu. Jadi lebih sempurnanya memang situasi memungkinkan itu dibaca. Namun kalau situasi tidak memungkinkan itu tidak dibaca pun tetap akan sampai kepada yang dituju. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama menyambung dari Pak Soekarno tentang perbedaan huruf. Itu ya Sayyidi ya Rasulullah apa ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, ini mungkin kenapa historisnya dari mana mungkin ceritanya. Terus yang kedua tentang pengamalan kita apabila kita di suatu tempat tetangga kita, terus kawan kita atau bahkan mungkin keluarga kita kurang bisa mengamalkan Wahidiyah secara kafah, itu salah siapa Pak? Atau apa kitanya kurang mandi untuk atau gimana ininya. Terus yang ketiga yang terakhir saya mendapatkan informasi tentang yang Ustadz Heru itu katanya konsep nol itu salah. Seperti apa penjelasannya Pak? Kalau mungkin kembali konsep nol ya. Jadi Ustadz Heru atau dikeluarkan dari PSW atau gimana? Itu di luar konteks. Penting gitu ya. Itu juga ini. Enggak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini memang orang Jawa, orang sepuh misalnya kadang menjawabnya ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah loh. Ada seorang pengamal sudah tua, dituntut ya Rasulullah itu susah sekali, sehingga dia membacanya ya Rasulullah ya, karena sudah tidak bisa ya biar seperti itu aja. Ya jangan dipaksa-kuasakan karena mantapnya seperti itu. Namun tetangga saya dia itu belum mengenal Islam ya, sekalipun rumahnya itu dari masjid 100 meter dari masjid. Dia bertempat di tempat itu sudah 33 tahun, namun belum pernah menginjak ember masjid karena memang tidak sholat. Namun akhir-akhir pada saat ada mujadah di makam, pertama kali itu dia ikut mujadah di makam. Memang dia diajari oleh anaknya supaya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Namun sampai kesel anaknya mengajar itu tidak bisa, terpaksa bacanya ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, 7 hari 7 malam ikut mujadah di makam. Itu sudah malam hari Jumat,
Dia bilang sama anaknya ingin sholat Jumat, ingin melakukan ibadah sholat. Akhirnya pertama kali lah ikut sholat Jumat. Sholatnya itu pun juga tidak bisa baca apa-apa. Sholatnya cuma baca Allahu Akbar dan Bismillah dan Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Jadi sholatnya Allah Akbar, Bismillah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Yang bisa cuma itu. Namun dalam 2 tahun aktif mujadah 40 hari aktif usbuiyah, meninggalnya ini menakjubkan. Dan saya pun pengen seperti itu. Ya. Pada suatu malam setelah mujadah Aisyah, dia ke warung tetangganya itu minum kopi 1 gelas, lantas pulang. Kondisi itu juga belum tidak ada keluhan apa-apa. Waktu akan masuk rumah bilang sama istrinya, "Woi, aku tak dulu ya." Nah, yang istri itu juga ya galak juga. Pak itu turu ngomong pamit. Biasanya turu itu udah turu kono. Nah, itu ketak-ketak seperti itu. Lantas istrinya di bawah ini, di sini ada tempat tidur dayang, ya amben. Dia mapan beda gitu ujur ngalor. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. 3 kali. Istrinya juga nyebut sebantar-bantar berebut tangga ini loh. Nah, itu istrinya. Setelah itu baca lagi yang keempat itu keras, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, keras, lebih keras. Setelah itu diam. Setelah diam lama, istrinya juga masih ngomel lagi. Waktu ini mulai turu ya belas langsung turu. Ya masih diomel juga. Ya dibiarkan. Lama itu. Hanya lebih dari 15 menit. Istrinya mendekat. Pak ora ketukit lapo misalnya turu bah. Sudah tidak ada rohnya. Mungkin yang terakhir membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah yang keras itulah rohnya lepas. Siapa gak pengen? Ya, saya pun pengen seperti itu kok ya. Nah, ini bacaannya, sholatnya saja bis Allahu Akbar, semua Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak itu pun juga Allah Akbar. Ya katanya itu dia Pak, bisanya ya itu sudah saya bilang kepada saya sudah benar ya itu aja ya gitu aja karena sudah tidak bisa diajari lagi sudah tua. Namun diberkati Ya Sayyidi Ya Rasulullah, dia matinya husnul khotimah. Kalimah Ya Sayyidi Ya Rasulullah ini Ya Rasulullah atau Ya Rasulullah. Kalau ini ada ya ini huruf panggilan atau bahasa Arabnya huruf nida. Kalimah kan disertai dengan huruf nida. Kalau itu digandeng, yang pertama itu supaya dibaca fathah. Misalnya ibadallah, ibadullah ya. Ibadullah, ibadillah. Namun kalau ada ya ibadallah. Nurul aini, nurul digandeng dengan al aini, jadi nurul aini. Kalau diberi tambah ya nurul aini, runya diganti fathah. Begitu juga Rasulullah, kalau ditambah dengan itu lanya, lunya diganti la menjadi Ya Rasulullah. Ini aturan bahasa Arab ya. Adapun jadi Ya Rasulullah itu memang tidak ada aturannya, memang orang susah dirubah gitu aja. Selalu gitu masalah Ya Rasulullah. Yang ketiga, yang kedua. Oh, ini yang ditanyakan rohnya sama dengan saya itu ya. Jadi mungkin semua saja mengalami ya. Punya teman atau tetangga menjadi pengamal wakidah namun tidak aktif kan gitu ya. Sepertinya seperti itulah katanya. Bagaimana ini ya? Memang itu ya kesalahan kita. Sebenarnya kita pun juga bisa mengarahkan, kecuali kita sudah mengarahkan dan sebagainya, namun ya tetap seperti itu. Ya kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus mendoakan. Yang mudah-mudahan segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh seandainya ada teknis atau metode lain, tak omongi dhewe ora mempan golekne wong liya
Ya kita kadang begitu. Saya sendiri juga di rumah mengalami hal seperti itu. Ya masalah mujahadah, ya masalah kegiatan-kegiatan selain mujahadah. Ya saya sudah memberikan peringatan baik langsung maupun secara umum, tidak mempan. Saya minta siapa ya orang yang ditundui dia gitu. Loh dia itu cocoknya dengan si A lah saya bilang. Boleh ngerasani wong namun demi kemaslahatan boleh. Saya tolong A ini begini-begini, tolong kalau bertemu sampaikanlah ini untuk pelurusannya. Ini adalah salah bacaan saja ya, bacaan baik itu bacaan sholat. Ya, saya sudah beri syarat pengertian secara umum ya tidak bisa berubah, lantas secara langsung juga tidak berubah. Mungkin karena kurang mandi, bahasa panjenengan sama dengan saya, karena itu beliaunya lebih tua, juga atasan saya, sehingga saya kalau menyampaikan masuk kalau wong tua ngulang ya biasanya begitu. Lantas saya carikan orang yang kambuhannya, dia orang ini sangat dihormat oleh dia, maka disampaikanlah dari orang yang si hormat itu, akhirnya berubah. Ini cuma metode-metode saja. Ya jadi pada dasarnya kitalah yang harus kita mengakui kesalahan. Jangan lalu salahmu dewi tidak mau jadal laklem, ya itu bahasa luar saja. Namun bahasa dalamnya kita tetap mengakui ya kekurangan yang ada pada diri kita lah, sehingga tetangga kita kurang begitu aktif atau kurang begitu menerima tentang wahyu dia. Insyaallah begitulah. Yang ketiga adalah kejadian yang baru-baru ini, mungkin apa itu masih berkembang atau tidak, saya tidak begitu mengikuti di alam mayanya. Ya di sana ada alam hikmah ya, alam maya hikmah. Saya sudah lama nggak membaca, tidak mengikuti. Namun secara pribadi beliaunya ini dari BSI Pusat yang terdengar di luar katanya dilepas atau istilahnya disingkrene ya, tidak ada pelepasan. Terus istilahnya bahasa kasarnya tidak ada pemecatan, tidak ada sama sekali. Bahkan kemarin di Jakarta bersama dengan saya, di Banten bersama dengan saya, setiap minggu akhir bulan, beberapa kali minggu akhir bulan beliau hadir. Insya Allah besok akhir bulan saya minta untuk hadir dan bersama-sama. Namun masalah konsep nol memang belum pernah disidangkan. Dia disidang, ya tidak pastinya tidak disidang. Rakergap memusyawarahkan tentang masalah konsep nol. Pada saat itu beliau menerima atas saran-saran dan peringatan dari BSW Pusat. Beliau sanggup akan merubahnya dan sanggup akan tidak meneruskan konsep itu, konsep nol itu. Pada dasarnya istilah konsep nol itu adalah otak-atik beliau, pengakuan beliau sendiri. Jadi tidak ada dasar Quran hadisnya, tidak. Di otak-atik nek ora ning hitungane nek paling ora ning apa-apa ki nol. Gitu loh. Sebenarnya nol kan masih juga ada toh ya. Iya. Kalau tidak ada apa-apa itu nol. Iya, alam pun tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Sebenarnya bukan nol, satu sebenarnya. Hanya satu yang ada, Allah. Gitu, bukan nol. Nol itu berarti masih ada, namun nol katanya. Buktinya kalau di angka 1 ada nol kan jadi 10, berarti nol itu ada. Namun beliaunya itu mengotak-atik nol itu tidak ada, gitu loh. Diartikan nol itu kosong, dan ini kosong la maujuda illallah, tiada yang wujud, semua nol kecuali Allah satu. Kalau gitu dia tidak nol, kayak gitu. 01 sebenarnya, gitu kayak gitu kan. Sebenarnya 01 kalau itu dengan angka, 0 itu makhluk tidak ada, 1 ada, yang ada hanya Allah. Namun 01 nanti ada 02 bekecot, gitu kan. Ya jadi guyon ya itu ya. 02 nanti bekecot gitu. Namun beliau nangis saat itu.
entah niti di luar masih begitu atau tidak, wallahu alam. Namun pada saat-saat bertemu bersama-sama dengan kami, beliau sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Namun di belakang wallahu alam, hanya saja ada beberapa yang masih belum kami dari pusat belum bisa meneruskan adalah perkembangannya alam hikmah itu sendiri. Nah, itu mereka kan memang punya hak secara pribadi membuat suatu bimbing website misalnya ya. Website itu ada hak, semua saja manusia membuat website. Namun atau website itu ngalah Wahidiyah kok lepas daripada bimbingan Wahidiyah yang ada di BSW, nah ini pun juga yang membahayakan. Ini yang belum bisa dikontrol oleh BSW pusat. Jadi masalah lepas-pelepasan memang tidak ada. Ya, tidak ada masalah itu. Masalah konsep nol itu sebenarnya secara kelembagaan sudah dibahas bersama-sama dengan beliaunya, dan beliaunya saat itu menyatakan akan menghentikan konsep itu. Ya. Namun bahwa alam di belakang, namun yang di depan saat itu disaksikan oleh MT dan DP lengkap, beliau menyatakan tidak akan mengembangkan istilah konsep nol. Jadi memang konsep nol kalau katanya beliau itu saat itu memang otak adik saya. Lah kalau toh itu membuat suatu konsep yang akan disebarkan pada itu konsep kesadaran kepada Allah dengan berdasarkan otak adik itu kan ya juga gak benar tuh ya. Kalau hanya otak adik semua kita semua bisa otak adik tuh ya. Otak adik tentang Allah itu bisa semua otak adik. Sekalipun benar gak benar semua kita bisa otak adik. Nanti ketuhanan ketauhidan bila ini dengan versinya Mbah Munir, versinya Mas Eko, versinya Pak Katno, dengan otak adiknya masing-masing terjadilah pengamal Wahidiyah ini dengan 1000 otak adik, akan 1000 metode dalam mengenal bila. Sebenarnya urian beliau itu untuk memantapkan tentang bila, agar bilanya tetap, penyampaian bilanya ini masih dicampur dengan istighraq dan fana. Beliau membacanya dari buku-buku luar Wahidiyah, bukunya Tasawuf Hamka, bukunya tasawufnya Al-Hala, tasawufnya Syekh Sidi Jenar, tasawufnya itu yang dibuat referensinya. Beliau memang kutu buku, suka membawa buku beraneka ragam, buku-buku tasawuf. Kemarin dari Jakarta banyak dapat fotokopi Tawabah itu, saya agak lihat di sini. Aduh, apa itu buku-buku tasawuf? Untuk apa itu? Kita pelajari kuliah Wahidiyah harus paham, pelajari yang lain. Aku gitu juga. Pengamal Wahidiyah lo jangan disuguhi referensi-referensi yang lain. Suguhilah kuliah Wahidiyah ini sampai paham isinya kuliah Wahidiyah. Disitulah selengkap-lengkapnya ajaran Islam diada di kuliah Wahidiyah. Selengkap-lengkapnya metode yang lebih mudah untuk lillah bila adalah di buku kuliah Wahidiyah atau buku-buku Al-Hikam, buku Wahidiyah lah. Itu dipahami, dintek sampai paham sudah luar biasa kok. Kita ini diberi bilah kontinu, katakanlah tidak 100% dalam 24 jamnya. 12 jam disalilah bila itu orang yang sudah luar biasa. Gak usah ngejar golek nol-nolan tuh. Kalau nol nanti mantap keblosok bunteran gitu ya. Itu lah. Jadi bahasa saya kalau di luar dari teman-teman untuk memahamkan masalah bilah cukuplah buku-buku Wahidiyah. Kecuali kalau situasi itu buku Wahidiyah itu sudah paham ternyata masih kurang untuk kita menerapkan bilah ini dengan bimbingan bahaya yang dituangkan di dalam buku Wahidiyah, ternyata masih kurang. Misalnya ya, wah kurang lembaran di buku Wahidiyah karena semua sudah diulu ya. Mengatakan kurang kalau semuanya sudah dimakan. Kalau hanya membaca cuplikan tok sidik itu sebenarnya belum makan namanya. Kalau sudah dari awal sampai akhir jalan Wahidiyah itu sudah difahami ternyata masih kurang, silakan cari referensi yang lain. Namun kalau ini belum difahami dan belum dirasakan buku-buku Wahidiyah ini sudah mengatakan kurang, ini berarti kita lagi yang kurang waspada.
Cara iki disuguhi makanan lengkap, rumangsa kurang dadak golek panganan yang lain. Kok mau klisi pawon. Nah, golek tambahan apem, nek kono rowene ngapem. Lah kowe mangan ning piring iki ora antek lho ya. Ku dadak produs ning pawon golek apem nambah-nambah pekerjaan gitu loh ya. Ini menurut versi saya loh, tapi entah itu salah atau yang benar loh, versi saya begitu. Cukuplah kuliah Wahidiyah ini kita dalami. Cukuplah al-hikam itu kita terima, kita pahami. Toh kita baca kuliah Wahidiyah itu yang bisa kita terapkan berapa sih? Ada seperempatnya, sepersepuluhnya, kan ya belum dengan repot-repot gue yang lain loh ya. Ya kalau kita sudah entek ini, dari buku kuliah ini sudah entek, saya telan semua, sudah saya terapkan semua, ternyata masih kurang. Silakan kalau cari yang lain. Nanti itu mau dipahami ya urung, kadang diwaca ya urung, tetap pengen golek buku sana, kitab sana, referensi dari tasawuf sana, kakian naik rengkek. Itu kehabisan waktu untuk mempelajari, belum bisa menerapkan lillah. Intinya adalah Wahidiyah adalah lillah. Intinya lillah. Ada pun masalah cara penyampainya, ada dengan bahasa konsep nol, sebenarnya cuma teknis penyampaian agar mereka bisa menerima lillah. Kita aja nama teknis. Namun teknis kok jadikan konsep kan nggak bener tuh ya. Sama dengan teknis satu contoh begini, ya, gambaran. Ada orang yang membedakan bagaimana ini ada bila, lantas syariatnya itu tempatnya di mana? Kalau sudah bila syariatnya itu tempatnya di mana? Kan semua sudah bila kan habis. Kalau sudah habis kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus bekerja? Kenapa harus kita makan? Kenapa harus kita sholat? Wah sudah bila. Ya inilah teknis penyampaiannya pun orang itu berbeda-beda. Saya pernah berhadapan dengan seorang pimpinan Muhammadiyah Kota Madya Surabaya. Beliaunya itu menyampaikan masalah lillah billah, itu mempermasalahkan lillah billah lah ya, dengan wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik wa ma asabaka fa min nafsik, namun wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kalau baik sadarilah itu dari Allah, kalau buruk sadarilah itu dari dirimu sendiri. Lantas di dalam Wahidiyah kok ada lillah billah. Ini bagaimana kita menempatkan supaya kita juga bisa mengakui nafsi. Karena itu famin Allah, berarti antara famin Allah dan famin nafsi kan bertentangan. Ayat Al-Quran berarti bertentangan, separuh ayat dengan separuh yang belakang. Ya secara akal juga bertentangan loh. Kalau itu dari semuanya itu bila, kenapa famin nafsi dari dirimu? Kalau salah dari dirimu, kalau itu baik dari Allah. Lantas saya banyak lebar itu tuh, namanya orang Muhammadiyah dan tokoh itu hadisnya sudah saya nggak hafal, Quran yang lain saya sudah nggak hafal. Saya pikir saya itu di Mojokerto saat itu. Saya pikir kalau saya juga ngimbangi dalil, satu saya sendiri nggak hafal dalil. Namun kalau saya imbangi dalil pun itu tidak ada habisnya, dalil mengadu dalil. Setelah dia menyampaikan panjang contoh tentang lillah billah dan menyangkut pada li Rasul bi Rasul, sudah cukup. Namanya Pak Wahib, Pak Nur Wahib, sudah cukup Pak Wahib, sudah. Ya untuk jawaban saya dari pertanyaan Pak Wahib, ini di samping ini ada motor. Oh iya, motornya ada bannya Pak. Ada ban luar itu kalau ditaruh di dalam, atau ban dalam itu diubah-ubahkan dengan ban luar, bisa digunakan motor. Gak bisa ya Bapak, yang saya bicarakan itu tadi ban luar diubah-ubah dengan ban dalam, tidak selesai Pak. Nah, jelasnya ya ban dalam biar di dalam, ban luar biar di luar. Nanti ban dalam yang penting jangan bocor. Kalau ban dalam itu tidak bocor, ditaruh di tempatnya, nanti dijadikan ban dalam motor bisa dipakai seperti motor ini. Gimana? Oh iya, terima kasih. Namun tolong diuraikan sedikit.
Maksudnya begini, billah itu hati, Pak. Pekerjaannya hati billah. Jadi kullu min indillah itu hati. Adapun syariat itu biar dikerjakan oleh syariat. Kalau Bapak berbaca Fatihah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, berarti Bapak tidak boleh makan. Ya enggak? Diam ya. Tidak boleh minum. Diam. Kenapa? Kalau Bapak makan syirik, minum syirik. Loh kok gitu? Katanya Bapak ikrar, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau Bapak makan berarti Bapak mohon pertolongan kepada nasi, makanan. Minum, minta pertolongan pada air untuk menghilangkan haus. Ya minta saja kepada Allah, ya Allah lapar, ya Allah haus. Itu kebutuhan, oh hanya kepada Allah. Kalau itu dingin jangan pakai kemul. Ya, kalau berjalan jangan pakai motor, jalan saja. Minta pertolongan kepada ya Allah, saya akan ke Surabaya. Mau menyampaikan ke Surabaya jangan melangkahkan kaki. Bapak melangkahkan kaki syirik. Bingung dia. Wah, gitu bagaimana? Kalau Bapak bingung, jalannya cuma satu, Pak. Apa itu? Mujadah. Amalkan 40 hari. Insya Allah siapa yang saya sampaikan ini akan ketemu. Gitu kan. Atas acara dimulai. Beliaunya masih gini. Ini, saya punya catatan yang akan saya sampaikan kepada Yai. Ini catatan saya di 27 pertanyaan. Yang saya sampaikan baru 1 pertanyaan. Oh berarti masih sisa 26 pertanyaan. Iya. Ya nanti aja Pak. Nanti setelah acara mujadah ini, mari kita bahas bersama-sama yang 26 ini. Saya siap sampai pagi saya. Ya gitu saya tantang. Oh iya. Nanti setelah acara ini, yuktinya ini waktunya sudah dimulai acara. Ada waktu acara beliaunya itu duduk di depan. Oh ya, jangan sampai coba istilah duduknya seperti duduknya hamba di hadapan raja itu. Ini susuk kayak gitu deh. Ini memang perhatian ya, memang beliaunya ingin tahu. Setelah saya menyampaikan acara, saya sampaikan itu nggak terasa sampai 2 jam saya. Mujadah, terakhirnya mujadah sejam, mujadah 17. Setelah selesai acara akan kembali ke tempat istirahat tadi, disuruh makan. Setelah makan saya tanya, Pak, mari kita lanjutkan. Sampai saya siap sampai subuh gitu kan. Maaf ya, maaf. Kenapa maaf? Yang saya catat dari yang pertama sampai yang terakhir tadi secara urut sudah Yai jawab di podium. Loh, saya nggak tahu apa takoni, saya tak tahu kertasnya masih di dalam sana. Dan saya juga tidak niat menjawab pertanyaan. Loh, saya nyampaikan lagi dia seperti itu karena lagi dia. Sudah cukup, tinggal saya saja ini. Saya ini mau menerima atau menolak diri saya. Ini tinggal saya. Kalau saya mau menerima apa yang saya tanyakan terjawab ini, berarti saya jadi orang selamat. Namun kalau saya menolak, saya akan menjadi orang celaka. Gitu. Besok malam, itu malam Jumat ya. Besok malam Sabtu saya akan mengajak Pak Hadi itu yang membawa, udah mengamal, akan saya ajak untuk mengamalkan mujadah 40 hari sebagaimana keterangan yang Bapak sampaikan. Namun ternyata terbukti hari malam Sabtunya beliau mulai mengamalkan mujadah wahidiyah. Belum sampai 40 hari katanya beliau, pertanyaan-pertanyaan itu semakin terang, semakin jelas, semakin paham. Lebih daripada ketika mendengar dari ucapan saya. Bahkan pada saat tak mujadah ini bertiga di ruangan, ya seginilah rumahnya itu baliknya. Dari mujadah bertiga ini
pendengaran bertiga orang ini sama. Pada saat tasawuf seperti ruangan ini penuh orang. Ruang itu. Bahkan pada saat Sahson Halika ada suara yang kecacer. Sini sudah yang bersama ini Sahson Halika ada yang Halika, ya ada suara tersendiri. Namun ditelah tidak ada orang. Ini setiap malam ada sang mujadah 40 hari. Memang banyak keajaiban yang beliau terima selama 40 hari dan akhirnya beliau menjadi pengamal, jadi pengurus penyiar kota Surabaya pada saat itu. Namun beliau tetap menjadi khotibnya Muhammadiyah. Oh, jadi Muhammadiyah Wahidiyah itu ya. Muhammadnya Muhammadiyah, diahnya Wahidiyah, itu Muhammadiyah Wahidiyah kan. Nah, ini satu contoh teknis saja menyampaikan tentang lilah itu. Nah, begitu juga beliau Ustadz Heru juga menggunakan teknis atau metode penyampaiannya dengan metode nol. Sebenarnya juga lilah bila itu yang disampaikan kok. Ya namanya metode orang itu berbeda cara. Cuma yang kurang pasnya menurut saya inilah metode ini dijadikan konsep. Nah itu yang kurang pasnya. Sedangkan Mbah Yai memberikan keluasan untuk menerima billah dalam hati masing-masing pengamal ini. Caranya, metodenya itu tidak harus salah satu konsep saja, tidak. Konsep apapun boleh digunakan selama bisa menerapkannya billah ini dengan tepat di dalam hati pengamal Wahidiyah. Itu saja sebenarnya. Istilah penyimbang pun entah ini juga masih PR dari pusat. Nah, ada kegiatan selama saya ikut secara pribadinya memang sudah saling merangkul ya. Memang saya usahakan untuk saling merangkul. Gusti juga usahakan untuk saling merangkul pada beliaunya. Namun di hari itu ada hal-hal yang masih perlu saya pelajari, dan kalau toh itu nanti memang kurang pas menurut perjuangan Wahidiyah, dari BSB pun juga akan mengambil sikap itu ya. Ini memang tugas BSB pusat ya. Mudah-mudahan hal ini tidak merambat ke daerah-daerah lebih luas lagi gitu ya. Ya monggo teruskan, mungkin gandeng ini ya, monggo. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan kemurnian Wahidiyah ya. Jadi kalau kita lihat saat ini awal mulanya memang dulu yang buka alam hikmah ke Batam ke teman-teman itu lantaran saya sendiri. Kenapa? Pada saat itu adalah alam hikmah itu yang menciptakan di antaranya Jawa Timur cuma 3 orang, Mas Yoyo dan teman-temannya di Surabaya, alam hikmah. Jadi memang beliau memang ngajinya sempat kayak gitu. Sehingga pada saat terjadi kontra tentang hal-hal yang kemarin terjadi, sistem 0 sampai muncul, yang terjadi apa? Bahkan Mas Yoyo itu sampai tantangan dengan saya. Artinya apa? Yang perlu diadili bukan Yai Herunya, saya punya alam hikmah dan teman-temannya. Cuma dampaknya ya, sampai saat ini teman-teman saya, teman-teman kita lama Pekanbaru yang dulunya hanya punya mobil satu saja siap maju untuk kubro, sekarang sudah beberapa tahun tidak pernah rasanya ingin kubro. Nah ini nyata, dampak itu nyata. Termasuk salah satu Mas Yoyo sampai sekarang mohon maaf, jadi istilahnya kayak kerupuk kena disiram air. Begitu juga ketemu dengan teman-teman PSW yang lain seperti itu. Nah ini sangat disayangkan apabila teman-teman yang lain juga akan demikian ya. Nah, ini ya mohon maaf ya, semua kita untuk menjaga kemurnian tadi, sehingga apa, saat ini kalau kita silaturahim ke tempat teman-teman kita yang dulunya semangat, ya saat ini ya jadinya cuma bicaranya lain, nggak konsep Wahidiyah lagi. Lah ini sangat disayangkan. Padahal itu cukup sangat tantangan untuk berjuang tadi. Terima kasih. Ya dengan ini saya menjawab dulu. Yang mohon doa restunya saja. Ini BSB Pusat sudah menyusun suatu buku. Mengapa harus ikut BSB? Ini diantaranya juga mengembalikan kemurnian bimbingan Muhammadiyah sehubungan dengan
BSW, hanya masih masih digodok, masih diteseh, dikoreksi, termasuk yang ngoreksi beliaunya. Jadi yang mudah-mudahan dengan membaca buku ini akan kembali kepada bimbingan Mbah Yai dengan semurni-murninya, karena di situ memang diarahkan untuk kembali kepada bimbingan mu'alif. Ya, ini cuma teknis kami-kami yang ada di pusat, karena kalau mengingatkan seseorang dengan bahasa mungkin susah, maka kalau kita mengingatkan dengan tulisan, tidak hanya yang bersangkutan namun bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengamal Wahidiyah. Namun hanya di sidang hanya berbicara antar mata misalnya, itu kan untuk perorangan. Namun untuk pengamal mungkin suaranya sudah kemana-mana, lebih di dunia maya ini sudah melayap di dunia, maka BSW mengeluarkan buku Mengapa Harus Ikut BSW. Mudah-mudahan ini buku bisa segera selesai dan bisa dimanfaatkan oleh para pengamal Wahidiyah. Pada dasarnya permasalahan seperti itu hanya permasalahan pribadi. Namun hal seperti itu tidak hanya beliau saja ternyata di kalangan Wahidiyah ini. Mungkin hampir di beberapa daerah di Jawa itu ada segelintir-gelintir pengamal itu mempunyai cara seperti beliau. Namun ujung-ujungnya adalah kepentingan sesaat. Satu contoh, saya ini punya diberi oleh Allah seumpamanya kelebihan nek nyuwuk mandi umpamanya. Umpama dilalai kok ya ora. Dilalai, diselamatkan saya. Diselamatkan calon dukun gak payu saya ini. Nah, diselamatkan ya saya. Seandainya saya itu suwuknya mandi, ada orang datang ke tempat saya suwuk, maras, saya beri ya Sayyidi, ya Rasul atau lembaran Wahidiyah. Namun dia itu saya bina terus. Kalau ngaji hanya kepada saya loh, tidak boleh ngaji dengan yang lain. Akhirnya lama-kelamaan mereka kan akan menghadap pada saya, jauhnya pada saya. Kalau bukan Yayan sudah tidak ada apa-apanya lagi semuanya. Kan seperti itu. Inilah yang terjadi di mana-mana tempat. Lebih-lebih saya punya doktrin. Kalau kamu akan mendatangi acara-acara BSW, jangan. Sudahlah cukup dengan saya. Semua ilmunya Mbah Yai itu sudah saya adai semua, sudah ada di sini semua tanpa terkecuali. Sehingga kenapa kesana, cukuplah dengan saya, sudah cukup untuk usul pada Allah, sudah cukup untuk usul pada Mbah Yai. Nah, cara seperti ini yang sangat tidak benar, sangat tidak benar. Ya, cara seperti ini ternyata tidak hanya satu orang di Jawa Timur utamanya, di setiap kota itu hampir ada, cuma ada yang pandai dunia maya, ada yang bersifat lokal, tidak lokalisasi ya, bersifat lokal saja, mungkin di lingkungan desa situ atau di lingkungan situ saja, banyak terjadi seperti itu. Nah, ini yang dipermasalahkan, termasuk di dalam buku ini hari ini dikupas ya, semacam itu janganlah terjadi, karena semuanya itulah milik Mbah Yai. Misalnya saya contohkan, saya di situ Mbah Yai punya kolam selaut misalnya ya, dilengkapi sarana makanan untuk ikan yang ditanam di situ. Lantas para pengamal Wahidiyah disediakan untuk mencari ikan di luar sana, di laut yang lain. Dan carikan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mendapat ikan, masukkan ke laut ini, ke telaga saya misalnya, telaga. Lantas saya mencari ikan banyak, namun tidak saya masukkan ke telaga ini. Saya buat jeding sendiri di rumah. Saya masukkan jeding. Karena saya tidak punya produksi makanan, maka makanannya saya ambilkan dari makanan persiapan yang untuk telaganya Mbah Yai untuk makanan ikan. Kalau toh dihitung itu ilmu syariat,
apakah saya ini bukan pencuri? Pencuri enggak? Ikannya yang disuruh Mbak Yai dimasukkan ke telaganya Mbak Yai, namun saya masukkan ke jeding karena saya tidak punya makanannya ikan ini, saya ambilkan makanan persiapannya Mbak Yai untuk telaga itu. Nah, kan ilah-bilah kan ya bodoh, Allah kayak aku kan ya bodoh tuh ya. Berarti saya itu enggak seperti mencuri makanannya Mbak Yai, apa tidak bahaya? Toh itu seandainya ini saya rawat sampai 1 kolam bisa besar-besar karena makanan curian itu